Karina dan Pitaloka. Ya, kalau Medi belum bisa dianggap sebagai calon ini. Dia masih terlalu muda. Mungkin 3-5 tahun lagi. Lanjutkan. Bagaimana dengan Karina? Karina, dalam waktu dekat ini, Karina juga belum bisa dianggap sebagai calon ini. Lalu Pitaloka? Satu-satunya ancaman terbesar kalian adalah Pitaloka. Dia punya kesempatan yang besar untuk menjadi calon Inya yang sempurna. Tapi kamu tenang saja, Alam. Aku sudah punya rencana yang besar. Secara diam-diam, aku akan buat Pitaloka tidak pernah mau menjadi Inya lagi. Bagaimana caranya Ki Banteng? Apakah bisa? Aku akan buat Pitaloka tidak bisa menjadi manusia lagi sampai purnama tiba nanti. Dan gadis muda itu akan jerah menjadi Inya. Jadi dia adalah biang kerok semuanya. Maafkan saya, Gumara. Saya tidak mengerti kenapa saya bisa terjebak dalam permainan ini. Dan entah kenapa saya pun tidak bisa menolak segala keinginannya. Balang, jelas kau sulit untuk menolak ajakan dia. Karena dia memiliki ilmu untuk mengendalikan pikiran kamu. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ki Banteng telah berbuat licik. Dia telah mengacaukan situasi seperti ini. Dia tidak boleh dibiarkan. Saya harus menemukan dia sekarang. Tapi Gumara, tunggu dulu. Balang, sudah. Kau istirahat sekarang. Biar saya saja yang mencari dia. Gumara, tunggu Gumara! Kenapa ini? Kenapa aku merasa bersalah setelah aku menceritakan semuanya tentang Ki Banteng? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada kawah di rumahku? Siapa yang telah memindahkannya? Atau jangan-jangan kawah ini yang dipindahkan ke rumahku? Tapi kalau memang benar, kenapa aku tak merasakannya? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana cara aku keluar dari sini? Atuk, Farah! Atuk, Farah, jangan Farah! Farah, hentikan! Kau jangan melangkah lagi. Nanti kau jatuh. apa maksud Atuk? Kau tetap di sana. Kau jangan melangkah lagi. Pokoknya jangan melangkah lagi. Itu ada kawah di bawah situ. Kawah? Kawah apa maksud Atuk? Ya! Hampir saja. Kau ini nekat sekali, Farah. Kenapa sih Atuk? Coba, Atuk nggak sakit kan? Sakit? Kenapa aku sakit, Farah? Aku nih lihat kawah. Kau tuh hampir masuk ke dalam kawah. Nah, tengok tuh, ha. Kawah sebesar itu masa kau tak nampak? Mana kawah Atuk? Ini halaman rumah biasa. Itu, Farah. Itu kawah. Kawah mana? Nih aku coba ya. Jangan, Farah, jangan. Atuk lihat aku. Aku mau nunjukin kalau ini bukan kawah. Coba, sebentar. Nih, ya kan? Aku nggak apa-apa kan? Karena ini bukan kawah, ini halaman biasa. Ya kan Atuk? Jadi Atuk nggak usah takut.
Atuk, Sepertinya memang ada yang sengaja mengerjai aku dengan ilusi ilmu tingkat tingginya. Alamak. Ini pasti Gumara ini. Iya, pasti dia yang mengerjai aku dengan ilusi tingkat tingginya. Kenapa kau Gumara? Kau marah sama aku sehingga melarang aku untuk mengikuti kau. Astaga. Atuk mau kemana lagi sih? Atuk kan belum sehat. Mendingan sekarang Atuk istirahat lagi aja. Tapi aku harus menyusul Gumara. Sudahlah, istirahat saja. Ayo Atuk. Atuk mau minum apa? Aku ambilin ya. Tidak usah marah. Nanti biar aku buat sendiri. Atuk kan masih sakit. Aku kesini buat jengukin Atuk. Masa minum aja Atuk ambil sendiri? Kamu nih memang baik sekali, Farah. Dan kamu sangat perhatian sama aku. Jujur aku menyesal. Sudah menyia-nyiakan kamu selama ini. Atuk nggak salah. Tapi emang Atuk sibuk, jadi Atuk lupa mikirin aku. Lagian keadaan kumain belum aman, Atuk. Iya, udah aku ambilin minum Atuk ya. Atuk mau minum apa? Apa aja? Tunggu sebentar ya. Maafkan aku, Farah. Andai ada kata lain untuk mengungkapkan kalau aku sangat mencintaimu, aku ingin mengatakan kata itu. Sebenarnya tujuan saya ke rumah Humbalang untuk meminta bantuan dia mencari Gora untuk mendapatkan obat penawar bagi warga Kumayan. Tapi kenapa sekarang? Sekarang saya ingin sekali mencari Ki Banteng. Kenapa semua rencana yang sudah saya rencanakan jadi kacau seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Pita, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya kamu beristirahat di rumah? Jadi kamu ingin pergi untuk menemui saya dan ikut dengan saya? Baiklah, saya akan menuruti keinginan kamu. Kamu boleh menemani saya. Tapi sebelumnya, saya ingin minta maaf sama kamu kalau tadi saya sudah bersikap kasar. Saya melakukan tadi itu karena saya sayang sama kamu, Pita. Dan kamu tahu akhir-akhir ini saya juga sedang bingung karena banyak masalah yang sedang saya hadapi. Tadi tiba-tiba saya kepikiran ingin mencari Ki Banteng dan meminta dia untuk menyembuhkan kamu. Tapi di satu sisi, ayah saya minta untuk menemui Humbalang dan meminta dia untuk menemani saya mencari Gora. Lalu apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Tolong bantu saya, Pita. Saya yakin kau pasti bisa membantu saya untuk memberikan keputusan ini. Jadi kamu minta saya untuk menyembuhkan warga terlebih dahulu. Baiklah, jika itu yang kau mau, saya akan mengikutinya. Luar biasa. Pak Gumara dan Pitaloka itu luar biasa. Karena dia bisa bekerja sama. Benar apa kata Pak Arsi? Pak Mara dan Pitaloka, mereka itu pasangan yang sangat klop. Mereka saling menolong. Dan terkadang kerjasamanya untuk membantu warga itu sangat berperan penting. Benar tidak? Tapi bukan hanya Pak Gumara saja yang hebat. Kapita juga hebat.
Kapita berani berkorban. Lihat saja. Pak Mara malah disuruh menolong orang lain dulu dibandingkan menolong Kapita. Tetapi Pitaloka bisa berubah menjadi Inye. Sedangkan aku tidak bisa berubah menjadi Inye. Pokoknya, bagaimana caranya, aku harus bisa merubah wujudku seperti Pitaloka juga. Hei, Arsya. Apa aku nih tak salah dengar kalau kau ingin menjadi Inye? Sya, kalau kau mau menjadi Inye, itu dari sini, Sya. Dari hati. Kau harus belajar dulu. Sekarang, ilmu silat kau saja masih kecil lah. Kau ini jangan meremehkan aku, Fai. Pokoknya mulai sekarang, aku harus mencari guru yang hebat. Dan aku akan beri guru itu dengan uang berapapun yang dia pinta, Fai. Arsya, masalahnya sekarang, mereka itu tidak membutuhkan uang kau, Sya. Kalau kau ingin mendapatkan ilmu, kau harus mencari, Sya. Kau harus mengejar sendiri untuk mendapatkan ilmu itu, Sya. Tidak dengan kau membayar-bayar, itu sudah tidak zamannya, Arsya. Iya, Dang. Yang terpenting sekarang, kau harus kejar tuh impian kau untuk menjadi Inye. Dan kalau kau ingin mendapatkan ilmu, kau harus mempelajari semua kitab Inye yang ada, Sya. Sekarang, aku sudah tahu caranya bagaimana. Mulai sekarang, aku harus mencari guru yang hebat. Yang akan mengajariku bermacam-macam ilmu. Dan aku tahu siapa orangnya. Memangnya guru itu siapa, Dang? Jadi kau ingin tahu, Medi, siapa orangnya? Iya. Ki Banteng. Aku akan berguru dengan Ki Banteng. Mulai sekarang aku harus ke sana. Medi, mau tidak mau, kita harus mengejar Arsya. Arsya, tunggu, Sya! Ayo. Dang Arsya! Arsya! Dang Arsya! Dang Arsya! Kemana perginya Dang Arsya? Kenapa cepat sekali? Entahlah, Medi. Ya begitulah, Arsya. Kalau masalah wanita dan ilmu, cepat sekali kaburnya dia. Mungkin saja Dang Arsya bersembunyi karena tidak ingin diikuti. Ya, bisa jadi, Medi. Tapi tidak mungkin. Aku paham sekali gimana Arsya. Arsya itu orangnya penakut. Tidak mungkin. Dia berani sembunyi sendiri di hutan Kumayan yang seram seperti ini. Atau Dang Arsya tersesat? Tersesat? Bisa jadi, Medi. Arsya! Dang Rival itu tuh. Itu kan Pak Gumaren Kapita. Sepertinya mereka berdua menuju kemari. Atau jangan-jangan mereka berdua mencari sesuatu. Entahlah, Medi. Sekarang kita menomorduakan mereka. Kita harus mengutamakan, kita harus mencari Arsya sekarang. Ayo. Dang! Kemana siluman itu pergi? Saya harus menemukan dia secepatnya sebelum para warga tidak bisa tertolong lagi. Nampaknya Pitaloka bisa membantu saya. Pitaloka, tolong gunakan indera penciuman kamu untuk bisa melacak keberadaan Gora. Iya, Pita. Saya sangat ingin tahu sekali di mana keberadaan Gora sebenarnya. Ini pertanda bagus. Pasti Pitaloka akan membawa ke tempat di mana saya ingin sana. Selama Andung Baya dan Pina masih di tangan kita, keadaan akan baik-baik saja. Rajo Langit masih tetap akan bisa kita kendalikan. Kenapa kau puyang maut? Makin lama otak kau makin miring saja.
Apa yang kau lihat? Aku mencium bau harimau datang. Harimau datang. Harimau datang. Jangan ngelantur kau punya maut. Harimau datang. Harimau datang. Suruh tutup mulutnya. Harimau datang. Buyang! Diam! Eh, Kalau kamu mau ribut, ribut di luar sana. Jangan ribut di sini. Gumara, mau apa kau kesini? Saya datang ke sini untuk maksa pada kalian semua memberikan obat penawar itu pada saya. Penawar? Penawar apa? Tidak usah banyak alasan. Cepat berikan obat penawar tersebut. Nasib warga Kumayan sedang kritis. Hah? Kau tak bisa memaksa kami memberikan apa yang kau minta, Gumara. Kalau kami tak tahu apa yang kau inginkan. Ini bodoh. Tidak usah banyak alasan. Saya tidak punya banyak waktu untuk berbicara kepada kalian. Sekarang cepat berikan obat penawar tersebut kepada saya. Oh, penawar itu. Baiklah, boleh saja Gumara. Asalkan kau mau menukarnya dengan rindu. Karena dengan rindu. Apa maksud kau? Gumara, di dunia ini tidak ada yang gratis. Ada barang, ada penawaran. Saya datang ke sini untuk meminta obat penawar tersebut kepada kalian, bukan untuk tawar-menawar. Nasib warga Kumayan itu di tangan kalian. Cepat berikan obat penawar tersebut. Kalau kau tidak bisa memenuhi permintaanku, ya sudah. Kita, kau jaga mereka, biar saya hadapi Gora. Cepat kau serahkan obat penawar tersebut. Cepat! Baiklah, Gumara. Aku menyerah. Ini yang kau cari. Ambillah. Apaan ini? Ini adalah obat penawar palsu. Kau jangan pernah bermain-main dengan saya. Gumara, kau
kau jangan sembarang berkata. Penawar itu asli. Untuk apa kita bertarung mati-matian tadi kalau pada akhirnya aku berikan yang palsu? Kalau seperti itu, aku berikan saja dari awal. Tapi kenapa saya merasakan ini bukan obat penawar yang sebenarnya? Gumara, itu karena kau tidak tahu. Penawar itu asli. Hanya saja masih memerlukan satu bahan lagi, yaitu belerang merah dari kawah Gunung Petir. Belerang merah dari kawah Gunung Petir? Iya. Jadi sebaiknya kau pergi ke sana untuk mengambilnya. Karena tanpa belerang merah, penawar itu tidak akan ada artinya. Baiklah. Jangan pernah kau menipu saya. Jika kali ini kau menipu saya akan tidak segan-segan akan menghabisi kau. Ayo Pitaloka. Begitu rupanya. Gogora yang telah mempengaruhi mereka semua. Bagus. Kelicikan kau hampir sempurna. Aku tidak mau mereka mengambil kekuatan Pitaloka. Pitaloka adalah sasaran utamaku sekarang. Aku mutlak, wajib, harus mendapatkan Pitaloka. Aku benci kau, Gogora. Akan kuhabisi kau suatu saat. Tempat yang sama. Mengapa? Apa yang terjadi? Ada yang bermain denganku. Siapa yang berani mengganggu Ratu Wang Cinda? Pengecut, pengecut, keluarlah kau. Ayo tampakkanlah dirimu. Ini aku, Wang Cinda. Datuk Sanca. Datuk Sanca. Merapi dan laut. Badai. Terbirit-birit. Mau lari kemana kau, Wang Cinda? Aku akan mendapatkan kamu. Dadaku sakit sekali. Bertahanlah, Gora. Aku akan bawa kau ke Dukun Tuo supaya diobati. Entah sampai kapan aku akan kalah dari inyek muda yang sombong itu. Tapi nantinya kau sendiri akan malu, Gumara. Karena penawar yang kau bawa itu tidak akan berfungsi apa-apa. Vega, kau berikan penawar yang asli kepada Zayadi. Untuk apa? Tentu kalian tahu kalau para inyek tidak bisa menyembuhkan warga, tetapi Zayadi bisa. Tentunya harga diri para inyek akan seperti injak-injak oleh seorang Zayadi. Oh, itu maksud kamu, Gora. Ide cemerlang. Benar sekali apa yang dikatakan Gora ini. Karena kalau itu diberikan kepada Jayadi yang selama ini menjadikan dirinya sebagai inyek ke-8 Kumayan, dia akan menjadi sombong terhadap para inyek yang lainnya. Ya, benar. Tapi ingat, Vega. Cukup berikan untuk menyembuhkan 3 orang saja. Biarkan sisanya warga Kumayan mati. Dan sisanya dikemanakan, Gora? Buang saja sisanya. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu. Kau benar, Gora. Ternyata kau sangat cerdas mengadu domba.
Aku pergi, Gora. Baiklah. Vega, tapi ingat, cukup berikan untuk menyembuhkan 3 orang. Buang sisanya. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Gora. Rotan, kau temani dia. Kembang, aku terluka parah. Sekarang kau bawa ke dukun tubuh supaya diobati. Ayo. Datuk Tunggal, saya minta tolong kepada Datuk agar secepatnya menyembuhkan Pitaloka, Datuk. Terus terang, saya tidak tega melihat Pitaloka terus-menerus menjadi harimau, Datuk. Atau aku sangat memahami perasaanmu. Tapi saat ini warga juga sedang membutuhkan obat untuk penyembuhan sakit mereka. Dan aku juga khawatir kalau ancaman Gora itu benar adanya. Itu artinya kita tidak punya cukup waktu untuk mencari obat penawar wabah itu. Datuk Lebekarat, maafkanlah keegoisan saya ini. Saya hanyalah seorang ayah yang mencintai anaknya yang sematawayang itu, Datuk. Datuk Abu, kami semua juga mencintai dan menyayangi Pitaloka. Kau tenang saja, Datuk Abu. Aku akan tetap mencari jalan keluarnya untuk Pitaloka, sembari mencari penawar obat untuk warga. Terima kasih, Datuk. Alim. Alim, 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 Alim. Alim. Alim, apa yang terjadi, Alim? Atau tanyakan saja sendiri kepada Karina dan juga ke Banteng. Mereka berdua yang sudah menyebabkan saya menjadi seperti ini, Datuk. Maksudmu, Ki Banteng dan Karina, mereka berdua menyerang kau? Sudahlah, Datuk. Mulai sekarang, saya tidak mau mendengar apapun soal Karina. Permisi, Datuk. Alim. Alim, tunggu. Tunggu, Alim. Pak, kepala ibu sakit, Pak. Kalau beras sudahlah, kau tuh jangan terlalu manja. Sedari tadi kau bolak-balik mengeluh sakit dan sakit. Aduh. Pak, perut ibu sakit. Aduh, Pak, sakit banget, Pak. Sudah. Kau diamlah, kau diam. Aku tahu obatnya. Aduh, sakit banget perutnya, Pak. Aduh. Nih, kau sakit perut pasti karena kau lapar. Kau makanlah. Bagaimana? Enakkah? Enak, Pak. Itulah kau bilangnya sakit, tapi makanan apapun yang kau makan pasti kau bilang enak. Pak, kenapa kau bicara seperti itu? Perutku sakit sekali, Pak. Aduh, ayo, Pak. Pak, mataku, Pak. Mataku kabur, Pak. Sudah. Kau diam. Kau diam. Kau duduk yang tenang. Biar aku berdoa untuk kesembuhan penyakit kau tuh, ya.
Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit istriku yang banyak kali nih. Tapi Tuhan, kalau sekiranya sudah tak bisa lagi disembuhkan, Kau kirimkan penggantinya seorang bidadari yang lebih cantik, lebih langsing, tak macam karung beras nih. Kenapa kau berdoa seperti itu? Kenapa rupanya? Aduh, sakit. Sudahlah, kau kan sakit, tenanglah, jangan berteriak-teriak macam tuh. Pak, kepalaku sakit, perutku sakit. Pak, janji apa sama aku? Kalau aku sudah tiada lagi nanti, kau jangan menikah lagi ya, Pak. Aduh, sakit. Sudah, diam. Iya, aku berjanji. Ya, paling nanti aku cari pengganti. Ya. Bidadari? Kau Aku? ikut aku sekarang juga. Kau akan aku jadikan orang kaya raya. Iya, Bidadari. Iya, aku ikut. Kenapa kau tinggalkan aku, Pak? Aku sedang sakit, Pak. Aduh. Katakan, di mana Karina? Di mana Karina, Alim? Dato, saya lelah, Dato. Alim, tolong beritahu pada. Alim, tolong beritahu padaku. Di mana Karina? Alim, tolong jelaskan dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Dato, saya tidak mau mendengar apapun lagi soal Karina. Saya sudah sangat kecewa pada Karina. Alim, tolong. Aku mohon, Alim. Tolong maafkan Karina. Aku tahu, kau yang lebih tahu tentang sikap liar Karina dibandingkan dengan aku. Tapi sekarang ini aku mohon, beritahu aku. Di mana Karina sekarang? Karina bekerja sama bersama Ki Banteng. Mereka bekerja sama untuk menculik bayi. Apa? Karena Ki Banteng bilang pada Karina, kalau Karina bisa menculik bayi, ilmu inyek Karina akan cepat sempurnanya, Dato. Karina, itu tidak mungkin. Culik. Karena mana Pak penculiknya, Pak? Ayo. Farah. Tuh. Aku pikir Ratu udah tidur. Apa rasa cintamu berkurang sama aku, Farah? Kenapa Ratu nanya gitu? Aku tahu. Kamu suka sama aku karena kebaikan hatiku. Dulu. Tapi belakangan ini, aku rasa aku telah menyanyiakan kamu. Dan aku telah melakukan kesalahan besar. Aku rasa dengan aku menghilangkan warga Kumayan, aku tak pantas lagi disebut orang baik. Atau semua manusia itu mempunyai kekurangan. Justru aku merasa
Dari situ aku belajar aku semakin mencintai Atu. Aku menerima semua kelebihan Atu. Itu tandanya aku juga harus menerima semua kekurangan Atu. Kau benar, Farah. Memang banyak orang di luar sana yang hanya mencari kelebihan seseorang, tapi tidak mau menerima kekurangannya. Terima kasih ya. Kamu sudah mau memaafkan aku dan menerima kekurangan aku. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih sama Atu. Yang jelas, hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Aku juga sama-sama seperti Atu. Aku juga belajar menjadi yang lebih baik. Yang penting kita mengurangi sifat buruk kita dan kita saling mengingatkan sifat baik. Iya, Bu Guru. Ya sudah tuh, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Aku minta maaf ya. Aku belum bisa nganterin kamu pulang. Gak apa-apa, Atu istirahat. Aku akan pulang dengan hati-hati. Aku permisi dulu, Atu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jing, tang, tang, jing, tang, jing, tang, tang, jing, tang, jing, tang, tang, jing, tang, jing, tang, tang, jing. Yang! Buyang gila! Diam kamu. Aku nggak mau diam. Badanku capek semua. Makanya aku olahraga. Lalu, kenapa kau diam saja di situ? Siapa yang kau tunggu? Be. Buyang, ini namanya Smedi. Buyang. Buyang! Kenapa lama sekali orang kota itu? Kau pasti menungguku. Orang dusun ini berulah dulu sama istrinya. Bidadariku, kau jangan menakut-nakuti aku. Dan kenapa kita harus kesini bertemu dengan dua makhluk yang menyeramkan nih? Hei! Namaku Tiram. Mengerti? Tira. Ya, Tiram apa? Tiram. Artinya cantik dan seram. Pasti kamu menyukai aku. Ya kan? Karena aku cantik. Kamu pasti jatuh cinta kepadaku. Ya? Diam kamu yang gila. Kirotan, cepat Kirotan. Kirotan. Kirotan cepat Kirotan. Ya. Tunggu, orang kota. Kirotan cepat. Kirotan. Orang dusun. Ini apa bidadariku? Jangan panggil aku bidadari. Orang kota. Sabar. Dengar baik-baik orang dusun perkataanku. Ini adalah ramuan penawar. Obat dari wabah, dari penyakit istrimu dan orang-orang Kumayan. Ini obat. Luar biasa. Sekalipun kau menakut-nakuti aku, tapi kau tetap cantik bidadariku. Diam. Penawar ini cuma bisa diminum 3 kali. Jadi kau pilih 3 orang yang menguntungkan. Iya. Nanti selain untuk mengobati istriku, ya nanti aku akan memberikannya pada Pak Joni. Dia tuh orang terkaya di Kumayan yang sama terkena wabah juga. Aku yakin dia pasti akan memberikan 1 miliar kalau aku memintanya. Sudah jelas pembagiannya. Aku mendapatkan 75% dan kamu 25%. Bidadariku, kenapa kau besar sekali sedangkan aku hanya... Iya. Nanti aku akan mengobati istriku, Pak Joni, dan
aku akan mencari lagi orang lain yang kaya. Apakah kau sudah mengerti? Iya. Orang dusun sekarang pulang ke Kumayan. Iya, bidadariku. Aku pulang ke Kumayan, tapi dengan kau. Ayo cepat. Iya. Sun matahari, cium. Ayah tidak ada di sini. Padahal kita sudah membawakan obat penawar berupa batu belerang merah dari kawah Gunung Petir. Saya akan coba menelisiknya. Saya tidak dapat menemukan ayah dan juga datuk yang lainnya. Kemana mereka pergi sebenarnya? Apa sedang ada masalah? Baik, kita kembali ke Kumayan. Saya akan antar kamu. Aku tidak menemukan keberadaan Karina. Bisa gawat kalau sampai Karina terpengaruh oleh ucapan Ki Banteng. Biar aku saja, Datuk. Aku mencium sedikit aromanya, Datuk. Di mana, Datuk? Tapi aku tidak tahu pasti. Karena aromanya samar. Aku hanya bisa merasakan kalau mereka baru saja melewati hutan ini. Kalau begitu, lebih baik kita cari di sekitar sini, Datuk. Benar. Sebaiknya kita berpencar. Datuk. Ke arah mana dia perginya nih? Pasti ke arah sana. Ayo. Karina. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo, Ki. Ayo, jangan sampai lolos, ayo. Pokoknya kita cari terus anakku sampai ketemu. Ayo kita kejar. Jangan sampai mereka lolos. Tunggu. Tenang. Bapak-bapak, tenang dulu. Ada apa kalian? Kenapa kalian ribut-ribut? Tolong saya, Atuh. Anak bayi saya baru saja diculik. Bayi? Anak itu diculik oleh seorang gadis menggunakan topeng, Atuh. Gadis itu pasti Karina. Apakah kalian yakin penculik itu perempuan bertopeng? Ya, Datuk. Sepertinya perempuan itu berilmu tinggi. Ya Tuhan, aku masih tidak menyangka Karina nekat melakukan tindakan sekeji ini hanya untuk bisa menjadi Inyek. Apa yang ada dalam pikiran kau, Karina? Apa Datuk tidak tahu siapa penculik itu? Maaf, kami tidak tahu penculik itu. Kami baru tahu dan mendengarkan dari kalian sendiri. Ya, dan peristiwa penculikan bayi ini, kalau tidak salah, baru kali ini, Datuk. Ayo, tunggu apa lagi? Kita kejar penculik itu sampai ketemu. Ya udah, bakar saja dia. Bakar dia. Kita bakar saja dia. Tunggu dulu. Tadi kalian bilang
perempuan itu mempunyai kemampuan ilmu silat yang cukup tinggi. Bagaimana kalau kami saja yang menangkapnya? Ya, Bapak-bapak. Perempuan itu sangat berbahaya untuk nyawa kalian. Ke arah mana penculik itu pergi? Ke arah sana, Datuk. Baiklah, sebaiknya biar kami yang mengejar perempuan itu. Dan kalian lebih baik pulang ke kampung kalian masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.